Hai, apa kabar semuanya? Kami harap baik-baik Jangan saja lupa klik tentunya. like, Selamat datang di channel kami Fadilwai. klik share, Sebelum kita klik lanjutkan, kami subscribe, mohon jangan lupa dan untuk klik nyalakan like, lonceng share, notifikasinya. subscribe, dan nyalakan Sampai lonceng jumpa di video notifikasinya. selanjutnya. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kami akan membagikan cara membuat adaptor power supply variable adjustable yang tegangan keluarannya bisa kita atur dari 5 volt sampai 28 volt DC. Adaptor power supply ini tentunya sangat berguna bagi kita yang membutuhkan power supply sesuai yang kita inginkan. Cukup satu alat ini kita bisa menyalakan peralatan yang membutuhkan tegangan 9 volt, 12 volt bahkan tegangan 24 volt. Tegangannya bisa kita atur sesuaikan seperti yang kita inginkan. Tegangan input atau masukan bisa dari baterai 3 volt, charger HP atau handphone 5 volt, baterai kotak 9 volt, aki 12 volt maupun aki yang 24 volt, yang lalu keluarannya bisa kita naikkan ke maksimal 28 volt. Perlu diingat tegangan keluaran output dari modul step-up MT3608 harus lebih besar dari tegangan input masukan. Jika tegangan keluaran output dari MT3608 lebih kecil dari input masukan, maka bisa merusak modul step-up MT3608 atau bahkan bisa merusak sumber tegangan. Untuk pemakaian pertama kali MT3608 ini, sebaiknya kita gunakan dulu masukan input tegangan yang 5 volt terlebih dahulu. Kita tes dulu memakai charger HP yang 5 volt. Dan juga pastikan potensio yang kita gunakan berfungsi dengan baik tidak bermasalah. Jika potensio kita rusak bermasalah, maka tegangan voltase di layar voltmeter akan naik turun tidak stabil. Jika terjadi seperti itu, ganti potensio Anda dengan potensio yang baru. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke video proses pembuatan adaptor power supply variable adjustable-nya. Inilah bahan-bahannya yang akan kita pakai. 1 box plastik hitam X10 slim. 1 buah kabel konektor mel DC. 1 buah modul step-up MT3608 seharga 5 ribuan. 1 buah micro USB dip seharga Rp1.000. 1 buah potensio ukuran 100K seharga 1.500. 1 buah voltmeter DC yang support input 40 volt. 1 buah saklar on-off. 1 buah soket DC. Dan juga kabel secukupnya. Pertama kali kita buat lubang untuk part alat yang kita akan pakai. Box X10 slim ini sudah kami lubangi menjadi seperti ini. Ada lubang untuk potensio, lubang untuk voltmeter DC dan juga lubang untuk soket DC, saklar, dan juga micro USB. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat rangkaiannya. Inilah modul step-up MT3608 yang bisa menaikkan tegangan seperti yang kita inginkan. Coba perhatikan di bagian atas potensio MT3608 ada tulisan angka 10 dan 4. Angka 4 di belakang 10 itu artinya harus ditambah angka 0 sebanyak 4 kali setelah angka 10. Jadi ukuran potensio itu memiliki ukuran 100K atau 100.000. Jadi potensio itu akan kita ganti dengan potensio ukuran 100K. Perhatikan di bodi potensio ini ada tulisan angka 1, 2, dan 3. Kita harus mengingat angka 1, 2, dan 3 ini. Di sebelah tangan kanan saya ada angka 1, di kaki tengah ada angka 2 dan di kiri tangan saya ada angka 3. Kaki yang ada angkanya 1, 2, 3 ini akan kita solder sambungkan ke kaki 1, 2, 3 yang ada di potensio penggantinya. Kaki di sebelah tangan kiri saya adalah kaki nomor 1 dan dilanjutkan nomor 2 dan 3. Sekarang kita lepaskan potensionya dahulu. Sebelumnya potensio di step-up MT3608 ini sudah kami lepaskan terlebih dahulu untuk menghemat durasi video.
Setelah kita lepaskan, sekarang kita solder sambungkan beri kabel di setiap kaki-kaki tadi. Setiap kaki yang kita beri kabel ini selanjutnya kita solder ke potensio penggantinya. Kita solder kabel kaki 1 ke kaki 1, kaki 2 ke 2, kaki 3 ke 3. Kita mulai dari kaki nomor 1 yang ada di sebelah kanan dekat V-out, kita solder ke kaki nomor 1 yang ada di sebelah kiri potensio. Lalu kita lanjutkan solder kabel tengah yang nomor 2 ke kaki 2 yang ada di tengah potensio. Dan terakhir kabel kaki nomor 3 kita solder ke kaki 3 potensio. Jika sudah disolder, sekarang kita masukkan step up MT3608 ke box yang kita lubangi tadi. Jika sudah, sekarang kita masukkan pasang voltmeter DC ke lubang yang kita buat. Dan juga kita masukkan kabel konektor mel DC-nya. Selanjutnya kita solder kabel konektor yang ground hitam ke V-out min yang ada di modul step up. Dan kabel merah kita solder ke V-out plus positif. Lalu selanjutnya kabel ground hitam dari voltmeter DC kita solder ke V-out min. Lalu selanjutnya kabel plus positif merah dari voltmeter DC kita solder ke V-out plus positif. Selanjutnya kita cek dulu kaki soket DC untuk memastikan kaki bagian positif dan negatifnya. Setelah tahu kaki yang panjang adalah kaki negatif dan yang pendek adalah kaki positif, sekarang kami akan solder kabel di kaki soket DC-nya. Sekarang kita solder kabel hitam ke kaki ground negatif soket DC-nya. Dan solder kabel merah atau biru ke kaki positif plus yang pendek di soket DC-nya. Lalu kita pasang soket DC-nya ke lubang yang kita buat. Lalu kita pasang saklar on-off ukuran kecil ke box. Kabel positif plus yang berwarna biru dari kaki soket DC kita solder ke satu kaki yang ada di saklar on-off-nya. Dan kabel negatif ground yang berwarna hitam dari kaki soket DC kita solder ke V-in negatif input yang ada di modul MT3608. Sekarang kita solder satu buah kabel merah atau biru ke satu kaki lainnya yang ada di saklar on-off. Dan ujung kabelnya dari soket DC tadi kita solder ke input pin positif yang ada di step up-nya. Jika sudah, sekarang kita solder dua buah kabel ke jalur positif dan ground yang ada di micro USB DIP. Selanjutnya kita solder kabel negatif positif dari micro USB ini ke pin input di step up MT3608. Kita solder kabel negatif ground ke jalur negatif ground dan kabel positif ke jalur input positif step up modul. Jika sudah, sekarang di bagian bawah modul step up MT3608 kita beri double tap agar tidak bergeser pada tempatnya. Jika sudah, sekarang micro USB DIP-nya kita tempatkan ke lubang yang telah kita buat. Agar micro USB DIP-nya tidak bergeser dari tempatnya, kita bisa beri baut kuatkan di lubangnya atau beri lem di bawahnya. Selain memakai micro USB, kita bisa memakai kabel charger HP yang tidak terpakai lagi atau jika rusak kita potong saja kabel chargernya. Lalu kita tes memakai multitester apakah kabel terhubung baik dan juga untuk menentukan mana bagian kabel positif dan kabel negatifnya. Biasanya kabel hitam adalah jalur negatif dan kabel merah adalah jalur positif. Kita tes pin multitester ke ujung kabel hitam dan pin multitester lainnya ke pinggir kanan atau kiri bagian dalam USB. Jika bergerak,
maka kabel masih bagus dan kabel merah dan hitam ini yang akan kita pakai. Dan kedua kabel yang tidak terpakai kita potong saja. Jika sudah, sekarang kita masukkan kabel charger ke dalam lubang yang telah kita buat. Lalu kabel merah kita solder ke kaki saklar on-off yang terhubung dari kaki yang ada di soket DC. Dan kabel hitam ground kita solder ke jalur input V-in ground negatif yang ada di step up MT3608. Jika sudah, sekarang proses pembuatan adaptor step up variable adjustable MT3608 sudah selesai kita buat. Oh iya, hampir lupa, perhatikan ketika kita menyolder kabel di bagian jalur input VIN positif harus berhati-hati jangan sampai bagian kotak kecil yang ada di dekat jalur VIN positif terhubung dengan jalur VIN positif. Sekarang kita coba tes step up adaptor variabel MT3608 apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ternyata adaptor step up variabelnya berfungsi dengan baik sekali. Perlu diingat keluaran output tegangan harus lebih besar dari tegangan input yang masuk ke modul sebesar 2 volt, jika tidak bisa merusak modul MT3608 atau justru akan merusak power supply sumber yang kita pakai. Misalnya kita pakai sumber power dari charger HP 5 volt maka keluaran output tegangan harus kita atur ke 7 volt. Ketika sudah selesai lebih baik posisi potensio kita atur di posisi tengah, agar tegangan output tidak kurang dari sumber input yang masuk. Cukup sekian penjelasan dari Jangan lupa kami, klik semoga like. bermanfaat bagi kita semua. Klik share. Jika video ini bermanfaat, Klik mohon subscribe. dibantu like dan subscribe-nya nyalakan untuk lonceng membantu channel lebih notifikasinya. maju lagi dan Sampai agar membuat jumpa kami di bersemangat video untuk membuat selanjutnya. video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian terima kasih.